Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat judul penghapusan honorer bukan berarti memberhentikan honorer. Sekarang ini sangat banyak honorer sangat risau. Saya sampaikan lagi bahwa terkait dengan surat edaran Menpan tentang penghapusan honorer, jangan salah kaprah. Yang kedua, jangan salah tindakan. Yang ketiga, tidak ada merumahkan honorer. Ada isu-isu sekarang bahwa akan dirumahkan, akan diberhentikan honorer. Tidak akan ada. Kenapa? Mari kita lihat surat edaran dari Menpan RB. Surat edaran Menpan RB tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa isinya? Ini isinya. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Di sini tidak pernah dikatakan harus diberhentikan, tetapi surat edaran itu mengatakan melakukan pemetaan. Melakukan pemetaan maksudnya di sini bahwa pemerintah daerah harus mendata kembali tenaga-tenaga honorer. Pendataan mulai dari semua OPD, berapa GTT, berapa PTT, berapa tenaga teknis lainnya. Sehingga nanti ini siapa-siapa, berapa orang yang bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS ataupun P3K. Yang kedua, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing, dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Menghapus jenis kepegawaian yang dimaksud di sini selain PNS dan P3K. Artinya honorer, istilah honorer itu tidak ada lagi. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, dapat dilakukan melalui tenaga alih daya, outsourcing. Outsourcing itu adalah pihak ketiga yang dinakodai oleh perusahaan. Jadi yang bisa di-outsourcingkan menurut surat ini adalah pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan. Satuan pengamanan itu Satpol. Tenaga teknis lainnya atau tenaga administrasi itu ada di juklak lain bahwa itu bisa juga di-outsourcingkan. Keempat, surat edaran Menpan tersebut memerintahkan kepada pemerintah daerah supaya menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud di sini? Pemerintah daerah membuat langkah-langkah strategis penyelesaiannya. Jadi di situ nanti akan kelihatan berapa yang sudah bisa masuk untuk PNS ataupun P3K. Berapa sisanya lagi? Maka di-outsourcingkan. Itu outsourcing itu sebenarnya langkah kedua. Tetapi ketika masih bisa diusahakan oleh pemerintah daerah masuk di PNS ataupun P3K, itu alternatif pertama. Jadi di dalam surat Menpan RB tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa honorer itu akan dirumahkan. Tidak ada satu kata pun di surat edaran Menpan RB tersebut bahwa honorer itu akan diberhentikan. Tetapi yang ada kata-kata di situ adalah memetakan, menyusun langkah-langkah strategis untuk penyelesaian pegawai honor-honor tersebut. Bagi pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian itu adalah bupati, gubernur, wali kota, termasuk menteri. Apabila tidak mengindahkan ini, maka menjadi bagian daripada temuan
objek pemeriksaan pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Apabila melanggar, maka ini bisa menjadi temuan dari BPK, temuan dari inspektorat, dan hal ini tidak perlu terjadi. Dan saya percaya bahwa seluruh bupati, gubernur, wali kota tidak akan mau melanggar surat edaran Menpan RB ini. Jadi penghapusan istilah honorer, ya, tetapi honorer itu harus tetap bekerja. Dengan apa? Dengan UMK, upah minimum kabupaten kota, upah minimum provinsi. Jadi tidak ada lagi gaji guru yang 250.000 per bulan. Tetapi sudah mengacu kepada UMK, UMP-nya. Maka saya menyatakan bahwa penghapusan istilah honorer itu tidak dipermasalahkan. Tetapi bagaimana honorer itu tetap bekerja. Karena mereka punya keluarga, ingin hidup di negara Indonesia ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.